sejak pertemuan kami di awal, belum pernah Habib Sagaf ini mau tangannya dicium. Saya heran, apa rahasianya? Dan selalu bicara, kalau ketemu dengan orang banyak, sayalah yang paling rendah di antara mereka. Dan itu beliau ulang-ulang. Cuman saya orangnya segan mau nanya. Saya kalau orang ngomong, saya dengar aja. Apalagi zaman sekarang kita kalau mau nanya takut. Nanti kalau kita nanya, kamu bertanya-tanya. Jadi saya nggak nanya, saya diam. Saya menunggu Allah bukakan. Ini sampai masanya nanti pasti Allah kasih tahu. Ini rahasia Habib Sagaf ini di mana? Tanpa saya minta, Habib Sagaf menunjukkan. Saya dibawa ke istana yang sangat megah. Saya dibawa masuk ke kamar. Saya dipertemukan dengan Syarifah Hubabah Khadijah. Ternyata inilah orang yang mendidik beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Sayyidi Al-Habib Hasan Baharun wa usulihi wa furu'ihi wa jami'i ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahirin at-tayyibin wa ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Hubabah Khadijah hafizahullah, Sayyidi Al-Habib Sagaf Baharun, Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis, Sayyidi Al-Habib Ja'far, Ustaz Aslam, Ustaz Hendri, Ustaz Ozi, beserta para asatiz, para santri semuanya, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa rendang Padang. Sudah lama saya tausiah, baru ini ada 7.000 perempuan memandang. Ini bukan basa-basi, mohon maaf Habib Samih, ini bukan basa-basi, memang 7.000 orang kali 2 berarti 14 bola mata. Itu memang baru kali ini. Inilah rasanya perempuan yang paling banyak. Untungnya ditemani oleh Habib Muhammad bin Anis, Habib Ja'far dan para habaib. Apa kira-kira rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah 7.000 perempuan untuk dijaga oleh keluarga besar Sayyidi Al-Habib Hasan Baharun? Lama saya pikir. Jadi kalau adik-adik melihat tadi lama saya termenung, itu salah satu yang saya pikirkan. Apa rahasianya Allah Ta'ala memberikan amanah besar ini? Ternyata kalau kita telusuri dulu, Sayyidil Habib Hasan Baharun, kalau beliau tausiah, dia membawa kain panjang. Kalau di tempat itu tidak ada satir penutup, maka dia akan membuat penutup untuk memisahkan jamaah dari laki-laki dan perempuan. Sekarang banyak orang tidak peduli itu, mau laki-laki mau perempuan mau campur, karena majelis itu adalah majelis ilmu, majelis barakah, majelis yang akan diperlihatkan kepada Allah dan akan dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat. Nazalat alaihimus sakinah, ghasyiyat bihimur rahmah, haffat bihimul malaikah, wa dzakarahumullahu fiman indah. Bagaimana mungkin majlis itu akan turun rahmat, dikelilingi malaikat, dibanggakan kalau menyatu ikhtilat laki-laki dan perempuan?
Maka Sayyidil Habib membawa kain panjangnya, lalu dia pisahkan laki-laki dan perempuan. Ketika satu sunnah itu dihidupkan, maka hari ini Allah ingin menunjukkan, hai Abdul Somad, kalau kau jaga amanah ini, maka sebagaimana aku dulu melihat hambaku ini menjaga amanah, inilah bukti yang ditunjukkan Allah. 7.000 santri berada hari ini, bukti dari ketulusan keluarga besar ini. Mudah-mudahan Allah menjaga, memelihara. Hari ini orang selalu berpikir tidak lagi percaya kepada balasan Allah, tidak lagi ada keyakinan tentang yang gaib. Maka apa yang kita bahas hari ini menguatkan hati saya pribadi, bil khusus yang menyampaikan dan yang mendengar. Walaupun nampaknya saya tidak sedang menceramahi para habaib, saya memuliakan para habaib. Habaib adalah guru-guru saya. Saya ingin dapat syafaat dari mereka ketika nanti menghadap Allah, menghadap Rasulullah. Saya juga tidak menceramahi adik-adik karena sudah penuh dengan bekal ilmu. Saya hanya ingin mencari-cari apa rahasia-rahasia yang tidak saya temukan kalau hanya saya melihat Habib Sagaf Baharun, hanya sekedar bertemu bertatap muka di kediaman Habib Novel di Solo, kami ketemu di Bekasi, tapi setelah datang kemari, maka ini adalah pelajaran yang ingin saya ambil. Bukan saya menggurui, tapi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya dapatkan ini bukan dari kitab, yang saya temukan ini bukan dari talaqi kepada guru, tapi pelajaran dari hidup yang tidak terbatas oleh ruang kelas, batas waktu. Allah SWT menunjukkan itu semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini didengar oleh saudara-saudara kita, karena mereka juga menonton channel Ta'lim Ustaz Segaf Baharun. Subscribe, like, share, and comment. Poin yang pertama, kalau Allah melihat orang ini bisa menjalankan amanah, maka Allah akan berikan amanah itu. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka menyangka begitu mereka mengatakan kami beriman lalu tidak kami uji? Diuji Allah SWT. Banyak orang yang sabar diuji dengan penyakit, banyak orang yang sabar ketika diuji dengan kegagalan. Itu makanya di rumah sakit banyak orang bertasbih, tapi ketika sehat tasbihnya digantungkan ke mobil, tangannya megang handphone. Itu menunjukkan orang lebih ingat Allah ketika sedang sakit, ketika sedang sulit, ketika sedang bangkrut. Tapi ujian di atas itu semua adalah ujian tertinggi, ujian popularitas. Ketika kita sedang berceramah, dilihat orang banyak, turun, apalagi komen-komen itu, Masya Allah. Banyak yang menduga saya tidak baca komen karena saya tidak pernah komen. Saya baca itu komen. Saya nggak komen karena saya nggak tahu passwordnya. Passwordnya dipegang oleh admin. Saya nggak tahu kalau admin ini mengatasnamakan Ustaz Abdul Somad. Jadi ketika mereka mengatakan nggak usah dikomen, Ustaz nggak baca, saya baca. Sesungguhnya Allah SWT sedang menguji. Apalagi komen-komennya itu, mohon maaf Habib kalau keceplosan luar biasa. Komennya itu kadang yang di luar nalar manusia. Apalagi kalau dia masuk ke DM. Maka saya usahakan halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka, orang yang tidak tahu hakikat dirinya. Kalau kita sadar kita akan jahat dengan medsos ini, maka kita serahkan passwordnya ke admin, maka kita tinggal minta. Nanti selesai acara, minta fotonya, pilih mana yang tepat, admin yang mengupload, lalu kemudian kita tinggal lihat berapa like-nya, berapa dislike-nya. Tapi like yang paling terpenting adalah like dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini di-like oleh para malaikat. Karena kalau cerita masalah like manusia, berapa banyak peminum khamar, mohon maaf, pezina, pemabuk di-like oleh manusia. Kalau buat katakan yang nonton tausiah
viewer follower banyak, viewer pelaku maksiat lebih banyak. Kalau dikatakan tablik akbar di tanah lapang ribuan, yang tidak hadir puluhan ribu lagi. Maka sesungguhnya beban ke depan adalah jaga amanah yang diberikan Allah ini, maka ke depan Allah akan berikan yang lebih besar. Contoh real nyatanya seperti yang terjadi di Darul Lughah wa Da'wah. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan mengambil pelajaran, insyaallah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, sejak pertemuan kami di awal, belum pernah Habib Sagaf ini mau tangannya dicium. Saya heran, apa rahasianya? Dan selalu bicara, kalau ketemu dengan orang banyak, sayalah yang paling rendah di antara mereka. Dan itu beliau ulang-ulang. Cuman saya orangnya segan mau nanya. Saya kalau orang ngomong saya dengar aja. Apalagi zaman sekarang kita kalau mau nanya takut. Nanti kalau kita nanya, kamu bertanya-tanya. Jadi saya nggak nanya, saya diam. Saya menunggu Allah bukakan. Ini sampai masanya nanti pasti Allah kasih tahu. Ini rahasia Habib Sagaf ini di mana? Tanpa saya minta, Habib Sagaf menunjukkan. Saya dibawa ke istana yang sangat megah. Saya dibawa masuk ke kamar. Saya dipertemukan dengan Syarifah Hubabah Khadijah. Ternyata inilah orang yang mendidik beliau. Dari mulai sholatnya sampai hari ini, sejak kecil, sejak masa awal akil balik, khatam Qur'annya, pendidikannya, doa-doanya, munajatnya. Oh, rahasianya di sini. Ternyata di balik pondok yang begini besar, di balik sosok seorang Habib, di balik karisma masyhurnya, di balik tawaduknya, ada seorang perempuan yang luar biasa mendoakan. Itulah mengapa adik-adik sekalian, kalau satu orang saja bisa menghadirkan begini, bayangkan kalau 7.000 ini seperti Syarifah Hubabah. Syarifah Hubabah Khadijah, saya yakin dan percaya kalau 7.000 ini punya anak 7, bayangkan 20 tahun akan datang berapa orang seperti Habib Sagaf Baharun yang akan lahir mencerahkan umat ini, insya Allah. Suara politik umat Islam hanya 30% survei. Lebih daripada itu kita tidak tahu kemana pergi suara itu. Ekonomi Islam sekarang hanya 7%. Jangan bangga dengan sensus mengatakan umat Islam 88-90%. Ekonominya hanya 7%. Yang lain kemana? Konvensional. Politiknya hanya 30%. Diperebutkan oleh banyak partai-partai. Yang ngaji di antara umat Islam ini, yang kenal dengan Habib, yang kenal dengan ulama, hanya 15%. Ustadz dapat data itu dari mana? Tadi ngobrol sama Habib. Jadi kalau mau memperbanyak angka ini ke depan, maka perbanyaklah ulama. Tapi ulama itu keluar dari mana? Sampai hari ini belum ada mesin yang mencetak ulama. Belum ada pabriknya ulama ini. Pabrik mobil ada, tapi pabrik yang mengeluarkan ulama belum ada. Pabrik ulama itu, maka datangi ulama itu, lihat rumahnya, cari rahasianya. Dan saya sudah menemukannya. Ternyata rahasianya ada pada ibu. Walaupun ayahnya seorang nabi, tapi kalau ibu kurang baik, apa yang terjadi? Ya bunayya arkab ma'ana, wahai anakku, mari naik ke atas perahu ayah. Apa kata dia? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari banjir ini. Dia sangka hujan itu sehari 2 hari, dia tidak tahu 40 hari 40 malam.
Sampai BMKG pun tidak bisa menangkap berita itu. Tenggelam semua puncak bukit, sampai akhirnya anak itu tenggelam. Yang bangkit bukan jiwa kenabiannya, tapi jiwa kebapakannya, seorang ayah. Apa kata dia? Ya Rabbi inna bni min ahli, itu anakku ya Allah. Malu dia untuk mengatakan tolong dia ya Allah, enggak. Dia hanya berkata inna bni min ahli, itu anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Padahal ayahnya Nabi Lut, ternyata anak itu Kan'an. Setelah cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nabi Nuh punya anak Kan'an, mohon maaf grogi karena dipandang 7.000 tadi, yang file Nuh masuk kelut jadinya. Nanti sebelum diupload diedit dulu. Takutnya nanti ada komen di bawah grogi nih. Setelah bercerita tentang Nabi Nuh, apa kata Allah ayat setelah itu? Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang bagus akan mengeluarkan tanaman yang indah. Tidak ada tanah yang lebih subur daripada tanah Indonesia. Gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud, katulistiwa. Indah. Tapi ketika kita pergi ke Maroko, dari perjalanan ibu kota Maroko, bahasa Arabnya ad-darul bayda, dar rumah, bayda putih. Tulis Latinnya Casablanca, tulisan Latinnya Casablanca. Casa artinya putih, Casa artinya rumah, Blanca blank, kosong, putih, tak ada warna. Casablanca, rumah putih. Dari Casablanca ke Rabat naik kereta api 2 jam, kanan kiri hanya tanah tandus yang mengeluarkan pohon kaktus. Tanah yang subur akan mengeluarkan bunga mawar yang indah dipandang cantik, harum semerbak luar biasa. Pohon kaktus buahnya anyep, bunganya tidak menarik, mau dicium hati-hati hidung kita bisa bengkak. Walaupun benihnya bagus, tapi kalau ditanam di tanah yang tandus hanya akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang rusak. Tapi kalau tanahnya baik, ciri tanah yang baik 3M. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana hebatnya. Maka di antara kalau mau memperbaiki bangsa ini adalah perbaiki ibunya. Kalau ibunya baik, insya Allah anak-anak menjadi baik. Makanya kenapa bisa lahir Al-Amin? Al-Amin hanya dilahirkan oleh Aminah. Hanya Aminah lah yang melahirkan Al-Amin. Jadi kalau ada hari ini anak-anak yang tidak baik, lalu kemudian bapaknya mengatakan, kenapa anak kita tidak Al-Amin? Karena kau bukan Aminah. Alhamdulillah, semoga 7.000 hamba-hamba Allah yang solihah ini Aminah semua. Dari mana Ustaz tahu mereka Aminah? Tidak ada yang tampak dari tubuhnya kecuali hanya bola matanya. Yang lainnya dijaganya, dipeliharaannya. Dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya adalah amanah dari Allah. Dia yang menjaga amanah itu adalah Aminah. Maka hari ini kita pergi ke pasar. Orang kalau lihat buah-buahan di pinggir pasar terbuka, kena debu, kena panas, dia tidak mau beli. Dia pergi ke mall, dia cari buah-buahan yang ada dalam plastik, plastiknya di dalam etalase kaca, kacanya di dalam toko, tokonya dikunci di dalam mall, mallnya dikunci di dalam kota, kotanya diawasi oleh polisi dan tentara. Dia mau buah-buahan yang terjaga dan terpelihara. Tapi ketika manusia, dia mau yang terbuka.
logika berpikirnya bagaimana? Maka ketika ada seorang perempuan sarjana dari Yaman sedang presentasi ke Amerika, lalu kata orang Amerika melihat dia menutup tubuhnya, kata mereka, ini manusia primitif yang datang tidak tersentuh peradaban. Dengan tersenyum dia bertanya, lalu yang kamu maksud peradaban itu apa? Peradaban adalah yang terbuka. Lalu perempuan cerdas ini menunjukkan gambar monyet. Kalau begitu kalian kalah peradaban dengan ini, karena dia terbuka semuanya. Kecerdasan seorang perempuan dikirimkan sebagai ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan yang solihah ini tidak mengeluarkan, sampai-sampai apa kata Nabi SAW, dibacakannya ayat Al-Quran. Nabi bacakan, la takhda'na bil qaul. Bukan hanya sekedar rambutnya, kakinya, bajunya, pakaiannya. La takhda'na bil qaul. Jangan bersuara dengan suara-suara. Makanya sebagian ulama mengatakan sautul mar'ati auratun, suara perempuan adalah aurat. Gara-gara itulah banyak jamaah kalau bertanya tidak lagi mau bersuara dan menulis. Padahal ulama membahas sebegitu detail. Kalaulah suara perempuan itu aurat, bagaimana Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin mengajar? Tak mungkin ketika ditanya, wahai Ummul Mukminin, bagaimana hukumnya ketika perempuan rambutnya sedang dikepang ingin mandi, apakah mesti dibuka semua? Tak mungkin dia menjawab dengan logika akal. Dia menjawab. Lalu bagaimana korelasinya dengan ayat la takhda'na bil qaul, tidak boleh bersuara? Kenapa tidak boleh? Lanjutkan ayat itu, yatma'alladzi fi qalbihi marad. Tidak boleh bersuara sebab ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Kalau dia dengar suara itu, dia langsung hang dan error. Jadi yang dimaksud suara di situ adalah suara yang